wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di Naomi Channel. Seperti biasa, sebelum saya lanjut videonya, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian langsung tahu ada video terbaru dari aku dan langsung muncul di notifikasi kalian. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit berbagi pengalaman aku pertama kali bekerja di Taiwan ya. Jadi aku sampai di Taiwan itu tanggal 11 November 2014. Berarti sampai sekarang udah hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun berangkat dari Indonesia tanggal 10 November dan nyampe di sini mulai bekerja tanggal 11 November 2014. Jadi singkat cerita gini ya. Jadi singkat ceritanya itu gini. Jobku itu tidak sesuai dengan keinginanku. Apa sih sebenarnya job aku gitu? Apa sih sebenarnya keinginan aku? Jadi aku pengen itu jaga ama, apapun alasannya aku ingin jaga ama, bukan akong gitu ya. Karena aku nggak ingin jaga akong itu udah negatif tinggi dulu ya, udah ntar gimana kalau pipis, ntar gimana kalau aku megang anunya, gimana ntar kalau BAB aku harus bersihin, itu kan cowok gitu, itu kan laki-laki. Jadi pikiran itu aku selalu gimana gitu ya. Jadi aku memilih dan mencari untuk menjaga ama karena sesama wanita lah ya, jadi nggak canggung-canggung gitu ya. Misalnya pasien yang aku jaga itu nanti sudah nggak bisa apa-apa, tapi paling enggak aku tidak canggung gitu ya. Tapi ternyata job aku adalah menjaga akong. Kenapa aku terima job akong padahal aku nggak ingin job itu ya? Karena aku sudah menunggu lama ya di PT sekitar 5 bulan. Jadi akhirnya aku terima saja menjaga akong ya. Walaupun sebelum berangkat itu kepikiran, wah nanti gimana ya jaga akong, harus pegang anunya gitu kan, harus pegang aduh aku gimana ya. Jadi kepikiran itu aku gimana nanti pegang anu gitu ya. Aku selalu berpikir, wah nanti pegang anu gimana ya, takut akonya gimana gitu ya. Kan banyak ya kejadian badannya sudah lumpuh tapi syahwatnya itu masih kuat, masih sehat. Jadi kalau dipegang itu anunya gitulah ya. aduh, pokoknya aku takut lah kalau nanti dipegangnya terus anu gitu ya, terus gitu. Dan dengan bismillah aku nggak apa-apa lah, aku terima gitu ya. Dan alhamdulillah aku nyampe di sini akongku masih sehat, berumur 97 tahun dengan tinggi badan 173 dan berat badan 70 km. Jadi yang dibutuhkan akong itu aku cuma menjaga, menemaninya jalan-jalan ya, menemaninya berjemur itu di depan rumah, dan menemaninya itu ya, maksudnya memapah gitu ya, memapah kalau dia pergi ke WC takutnya jatuh atau apa. Tapi dia kalau BAB atau apa itu ngelap sendiri. Dan mandinya juga harus cowok yang bantuin gitu ya. Jadi kalau mau mandi itu dia panggil anaknya laki-laki itu, pokoknya nggak mau aku yang mandiin gitu ya. Dia nggak mau aku yang bantuin, dan dia juga nggak mau kalau anak perempuannya bantuin aku untuk mandiin dia. Jadi pokoknya harus laki-laki. Dia itu dari akangku itu baik banget, nggak kurang ajar. Terus dia masih punya rasa malu gitu ya, masih punya rasa canggung gitu. Jadi alhamdulillah banget. Jadi kerjaku cuman menemani, dan ini menemani aja sih. Tapi pernah kejadian ya, waktu akongku kan mau pindah ke rumah baru ya, jadi nyari rumah baru. Nah nyari rumah baru itu akongku itu ikut. Nah di rumah baru cuma lihat-lihat ya, belum jadi gitu. Udah lihat si majikan aku dan adiknya, pokoknya keluarga majikan itu lagi melihat-lihat, dan aku cuma sama akong ya. Dan waktu itu akongnya keburu pipis gitu ya, keburu pipis karena
resepsionisnya lagi nemenin, lagi berbincang-bincang sama keluargaku itu ya, melihat-lihat ke atas dan ke samping gitu ya. Akangku udah pingin pipis dan nyari tempat, nyari kamar mandinya itu nggak ketemu. Akhirnya keluar dan akangku itu pipisnya itu di tempat umum, di tempat terbuka gitu ya. Waduh, aku mah agak ya jadi malu gimana gitu ya, karena di tempat umum ya. Untungnya nggak ada orang, cuman karena ini memilih rumahnya itu agak jauh dari keramaian ya, mencari yang sepi mungkin majikan aku. Nah gitu, dan alhamdulillah itu cuma pertama kali ya, tapi nggak lihat anu juga sih, nggak lihat anunya, cuman bantuin megangin tubuh gitu ya. Berjalan sampai 1,5 tahun ya, tugas aku itu seperti itu aja ya. Jadi nemenin ke rumah sakit ke itu. Paling kalau di rumah sakit juga kadang yang bantuin pipis itu ya majikan cowok aku gitu. Pernah juga sih aku di depan umum itu, di rumah sakit, di toilet laki-laki, aku harus itu buka akung ya, harus bantuin akung pipis gitu. Aduh, pokoknya mukaku tuh merah, harus masuk ke toilet cowok dan membantu akong untuk pipis gitu, udah pernah terjadi. Dan alhamdulillah pokoknya ya, aku syukuri aja ya, karena apa yang terpikir dari yang aku pikirin tentang kotor harus pegang anu itu ya, takut anunya bangun atau gimana, alhamdulillah terhindar dari situ juga. Tapi waktu itu tanggal 5 Mei, aku ingat banget 5 Mei 15 Mei akongku itu terjatuh dan lumpuh, sehingga semuanya itu pipis, BAB, makan itu harus dibantu. Nah setelah itulah pekerjaanku jadi seperti apa yang kubayang, harus pegang anu, harus itu ya. Jadi buat teman-teman mau tahu bagaimana aku merawat akongku yang lumpuh karena terjatuh ya, itu tunggu di next videonya. Jadi hari ini aku cerita awal-awalnya masih oke, masih keren, nggak pegang anu, nggak bantuin apa itu, bersihin BAB, nggak mandiin, nggak apa. Tapi ya akhirnya jangan lewatkan cerita aku selanjutnya ya, pokoknya lebih seru, harus pegang itu deh pokoknya. aduh negatif thinking dulu. Jadi terima kasih udah nonton video aku, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya. See you in the next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.